Apakah keberuntungan adalah sesuatu yang hanya terjadi secara kebetulan? Ataukah ada rahasia sains di balik orang-orang yang selalu beruntung? Selamat datang kembali di channel Regita Terapus, channel yang bahas lebih banyak ilmu-ilmu komplementar alternatif sebagai pelengkap ilmu kedokteran konvensional. Kalau kamu sudah mengikuti seri sebelumnya, kamu pasti tahu bahwa kita baru saja menyelesaikan step pertama emotional cleansing dengan tekniknya personal peace procedure, membersihkan sampah-sampah emosi yang selama ini bikin hati berat dan pikiran buntu. Ibaratnya dulu kamu berjalan dengan membawa beban 10 kg di punggungmu, dan sekarang mungkin jadi 5 kg atau bahkan hilang semua. Nah, di video kali ini kita naik kelas ke step 2, yaitu increase your luck, tingkatkan keberuntungan. Di tahap ini kita tidak hanya fokus sembuh dari luka, tapi mulai belajar bagaimana cara yang membuat kita lebih mudah beruntung, lebih sering ketemu peluang baik, orang baik, dan kejadian-kejadian yang terasa kok pas banget ya. Jadi kalau kamu selama ini merasa hidup saya kok sial terus ya, tonton video ini sampai selesai, karena boleh jadi yang perlu diubah bukan nasibmu, tapi cara kamu mengelola hati, fokus, dan respon terhadap peluang. Dan itu yang akan kita kerjakan sama-sama di step 2 ini. Richard Wiseman, seorang profesor psikolog, melakukan penelitian selama 10 tahun terhadap 400 orang yang menganggap dirinya sangat beruntung dan sangat tidak beruntung. Dan hasilnya sungguh mencengangkan. Karena keberuntungan ternyata bisa diciptakan dengan menerapkan karakter dan kebiasaan orang yang beruntung kepada orang yang tidak beruntung, sehingga orang yang tidak beruntung menjadi orang yang beruntung. Dalam riset tentang keberuntungan, ada satu pola besar yang selalu muncul pada orang-orang yang disebut beruntung. Pola ini disebut the personality, cara mereka bersikap terhadap peluang. Ada 3 kebiasaan yang konsisten mereka lakukan. Yang pertama, mereka menciptakan banyak peluang dalam hidupnya. Yang kedua, mereka menyadari peluang yang orang lain lewatkan. Dan yang ketiga, mereka bertindak cepat ketika peluang itu datang. Nah, supaya lebih gampang, 3 kebiasaan ini lahir dari 3 sifat kepribadian, yaitu open-minded, people-oriented, dan easygoing. Dan sekarang kita bedah satu persatu lengkap dengan contoh sehari-hari. Prinsip pertama yaitu open-minded, selalu punya pikiran terbuka. Pikiran terbuka artinya mereka mempertimbangkan hal yang di luar kebiasaannya, selama tidak bertentangan dengan nilai dan keyakinan yang mereka pegang. Misal, seorang pegawai kantoran biasanya pulang, nonton lalu tidur. Satu hari temannya mengajak ikut kelas online kecil tentang bisnis sampingan. Banyak orang menolak dengan alasan, bukan bidang saya sudah sibuk selama ini. Orang yang open-minded berkata, coba dulu siapa tahu bermanfaat. Dari kelas itu, orang yang open-minded bertemu mentor baru, dapat ide baru, teman baru, dan beberapa tahun kemudian punya penghasilan tambahan yang ternyata menyelamatkan keluarganya saat kantornya melakukan PHK besar-besaran. Kita lanjutkan untuk prinsip kedua, yaitu people oriented, berorientasi pada orang. Mereka ini suka bergaul dan membangun jaringan. Setiap pertemuan dianggap sebagai peluang baru. Mereka percaya bahwa setiap orang yang mereka temui bisa membawa keberuntungan dalam hidup mereka. Contoh pertama, seorang rajin menjaga hubungan baik dengan menyapa, membantu, mungkin secara kecil, tidak terlihat sebagai sesuatu yang luar biasa, dan mereka tidak pelit. Dia tidak pelit terhadap memberi apresiasi terhadap orang lain. Ia bukan cari muka, tapi memang tulus membangun koneksi. Beberapa tahun kemudian ketika ia sedang mencari kerja baru, justru teman lama di grup kajiannya menghubunginya. Kebetulan di kantor kami butuh orang dengan karakter seperti kamu.
Nah, kesempatan itu muncul bukan dari iklan lowongan, tapi dari relasi yang dirawat sejak saat itu. Contoh yang kedua, seorang ibu rumah tangga ikut komunitas kecil di lingkungan masjid dengan mengikuti pengajian, arisan, atau grup belajar. Dari ngobrol santai, ia mengetahui ada tetangga yang butuh jasa catering rumahan. Karena ia dikenal ramah dan suka berbagi makanan, tetangga spontan berkata, "Kenapa enggak ibu saja yang urus?" Dari obrolan sederhana lahirlah usaha catering kecil. Di sini, keberuntungan datang melalui kebiasaan membangun hubungan. Jadi, setiap orang kita temui bisa membawa ilmu, informasi, atau peluang yang mengubah hidup kita. Orang beruntung tahu, dan karena itu mereka membuat hubungan, bukan hanya ketika butuh. Sedangkan prinsip ketiga adalah easy going, santai tapi fleksibel. Easy going bukan berarti tidak punya target atau dia hidup seenaknya. Artinya mereka serius berusaha, tapi santai menerima kalau rencana berubah. Bersikap santai dan fleksibel membuat mereka mudah beradaptasi dengan perubahan. Ketika satu pintu tertutup, mereka dengan mudah menemukan pintu lain terbuka. Sebagai contoh, seseorang sudah menyiapkan presentasi matang untuk klien A, tapi di menit terakhir meeting dibatalkan. Orang yang kaku mungkin langsung bad mood, rasa sial, lalu pulang dengan wajah masam. Tapi orang yang easy going berkata, "Oke, gagal yang ini. Siapa lagi yang bisa saya tawari presentasi ini?" Ia kirimkan materi ke dua calon klien lain, dan justru satu di antaranya menyetujui kerjasama lebih besar dari rencana awal. Karena sikap santainya, ia mudah belok ke jalur lain ketika satu pintu tertutup. Atau contoh kedua, seorang pelajar gagal masuk kampus incarannya. Alih-alih berkubang dalam rasa malu, ia melihat kampus lain punya jurusan yang mungkin malah lebih cocok. Ia daftar, masuk, dan di sana bertemu dosen pembimbing dan teman-teman yang membuka jalan beasiswa ke luar negeri. Jadi kalau ia tidak fleksibel dan hanya fokus pada, "Oh, saya gagal," maka peluang itu tidak akan pernah muncul. Jadi, dengan sikap santai dan fleksibel, orang beruntung tidak habis tenaga mengeluh ketika rencana A jatuh. Mereka cepat bangkit, menyesuaikan arah, dan dari situlah pintu-pintu baru terbuka. Jadi prinsip pertama orang beruntung bukan soal jimat atau ritual khusus, tetapi cara membentuk kepribadian dengan pikiran terbuka terhadap ide dan jalan baru, hati yang senang membangun hubungan dengan orang lain, dan sikap santai serta fleksibel saat rencana berubah. Kalau tiga hal ini mulai kita latih dalam keseharian, di rumah, di kantor, di komunitas, peluang baik akan lebih sering menemukan kita. Di sesi berikutnya kita akan gabungkan prinsip ini, mungkin nanti bisa dengan chef, supaya bukan hanya paham teorinya, tapi benar-benar berani mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kita lanjutkan prinsip kedua, decision making, pengambilan keputusan, mengikuti intuisi. Intuisi di sini bukan suara gaib, tetapi proses cepat di otak yang menggabungkan pengalaman, nilai, dan informasi yang pernah kita terima. Lalu muncul sebagai rasa srek atau tidak srek, ya atau tidak. Bahkan kadang hanya rasa ringan atau berat di dada atau ringan pada saat kita melakukan. Orang beruntung tidak menutup telinga terhadap sinyal ini. Orang beruntung tidak menutup hati terhadap sinyal ini. Mereka menghormatinya dan memakainya untuk dimanfaatkan sebagai salah satu kompas dalam mengambil keputusan. Orang beruntung mengandalkan intuisi mereka dalam mengambil keputusan. Ini bukan mistis, tapi kemampuan yang bisa dikembangkan. Bagaimana mereka mengasah intuisinya? Sambil dari pengalaman, tapi ada ritual khusus yang dilakukan oleh orang yang beruntung ini. Mereka melatih intuisi melalui meditasi dan sholat atau doa yang khusyuk. Dengan menekan pikiran, mereka bisa mendengar bisikan halus dari dalam diri yang seringkali benar. Intuisi tidak bisa didengar ketika pikiran terlalu bising,
Karena itu, orang yang beruntung cenderung punya kebiasaan menenangkan pikiran lewat meditasi dan doa atau sholat khusyuk bagi orang Islam. Ketika mereka duduk tenang, memperlambat nafas, berzikir, atau bermeditasi singkat, otak berpindah dari mode panik atau gelombang beta yang terburu-buru ke mode tenang dan jernih, yaitu gelombang alfa. Ini kita jelaskan lebih detail kalau ada waktu tentang kuantum ikhlas. Di keadaan seperti inilah mereka mulai bisa membedakan mana suara ketakutan, mana suara logika, dan mana bisikan halus intuisi dari dalam diri. Contoh konkret yang bisa Anda ceritakan, yang pertama, misal seorang mendapat 2 tawaran kerja, di kertas tawaran A gajinya lebih besar. Tapi setiap kali ia merenung, sholat istikharah, dengan duduk tenang, setelah berdoa, hatinya kok selalu terasa lapang ketika membayangkan bekerja di tempat B. Orang yang mengandalkan intuisi tidak mengabaikan sinyal ini, dia tetap pakai logika. Tanya teman di perusahaan, mempertimbangkan plus minus, tapi pada akhirnya ia menghormati suara hati yang paling konsisten. Beberapa tahun kemudian baru ia terlihat di perusahaan B, karirnya justru berkembang, lingkungan sehat, dan jalan rezekinya terbuka lebar. Atau contoh kedua, seorang ibu mendengar tawaran bisnis online, banyak orang di sekitarnya ragu. Ia lalu meluangkan waktu beberapa malam untuk duduk tenang, berdoa, dan menulis perasaan yang muncul. Setiap kali ia jujur pada diri sendiri, muncul rasa antusias bercampur tenang, bukan takut. Itu sinyal bahwa ada sesuatu yang benar di sana. Ia mulai kecil-kecilan, hati-hati, dan ternyata bisnis itu tumbuh menjadi sumber pemasukan penting bagi keluarganya. Anda bisa tekankan bahwa doa atau sholat khusyuk dan meditasi di sini bukan pengganti analisis, tapi cara menata batin supaya sinyal intuisi lebih jelas dan tidak tertutup oleh panik, overthinking, atau bisikan ego. Prinsip kedua adalah koneksi dengan sumber keberuntungan. Ini adalah Tuhan atau Allah bagi orang Islam. Mereka menjaga koneksi dengan sumber keberuntungan, apakah itu Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi. Keyakinan ini memberi mereka keberanian mengikuti firasat. Orang-orang yang beruntung biasanya punya perasaan bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Mereka merasa disertai, dipandu, dan dijaga. Ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya alam semesta. Tapi intinya sama, ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur alur hidup kita. Keyakinan ini membuat mereka lebih berani mengikuti intuisi. Kenapa? Karena ketika hati sudah mantap, mereka percaya. Kalau ini memang jalan yang baik, insya Allah dipermudah. Kalau ternyata bukan, insya Allah akan diarahkan ke jalan yang lebih tepat. Sebagai contoh, yang pertama, seorang pengusaha kecil diminta memilih bermain aman tetap di zona nyaman atau mencoba ekspansi kecil. Setelah berdoa dan banyak merenung, ia merasa ada dorongan kuat untuk mencoba, bukan nekat. Tapi ada rasa yakin bahwa kalaupun gagal, pasti ada pelajaran besar yang disiapkan untuknya. Dengan keyakinan pada Allah sebagai sumber rezeki, ia melangkah. Di perjalanan memang ada hambatan. Tapi justru dari hambatan itu, ia bertemu partner baru, belajar skill baru, dan menemukan model bisnis yang lebih menguntungkan. Contoh dua, seorang ingin pindah ke kota untuk kuliah, di satu sisi takut, di sisi lain ketika berdoa dan berdialog dengan diri sendiri, ia merasa sangat hidup setiap kali membayangkan tinggal di kota itu. Ia memutuskan mengikuti firasat sambil tetap menyiapkan diri sebaik mungkin. Di kota baru, ia bertemu komunitas baik, dosen pembimbing yang suportif, dan kesempatan beasiswa. Dari situ muncul kesadaran, ternyata ketika aku berani mengikuti intuisi yang selaras dengan doa dan nilai, pintu kebaikan lain ikut terbuka. Tentang hal ini nanti kita pelajari di step ketiga, yaitu deep self. Dan nanti akan kita belajar tentang masalah untuk menurunkan gelombang otak menjadi alfa dan untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Prinsip yang ketiga orang yang beruntung adalah tentang expectation atau ekspektasi, mengharapkan keberuntungan.
Expectation, powerful positive intention. Orang beruntung selalu berpikiran dan memiliki niat yang positif terhadap segala sesuatu. Jadi bukan sekedar berpikir positif, tapi niat plus cara pandang plus sikap mental yang konsisten lalu diwujudkan dalam tindakan. Berikut penjabaran tiap poin dengan contoh. Jadi powerful positive intention itu apa? Yaitu niat kuat yang baik, penuh harapan dan terarah. Jadi selalu berpikiran dan memiliki niat yang positif terhadap segala sesuatu. Bukan cuma semoga hidup saya enak, tapi jelaskan tujuannya disertai keyakinan bahwa Allah mampu mewujudkan cita-cita atau tujuan saya. Diikuti kesediaan untuk mengambil langkah yang diperlukan. Contoh seorang berniat dalam 1 tahun ke depan saya ingin keluar dari utang dan punya tabungan darurat. Ini bukan sekedar harapan, tapi ia berdoa khusus di setiap sujudnya, menatap ulang anggaran, mencari taman penghasilan, belajar mengelola uang. Setiap kali tergoda belanja, ia mengingat kembali niat ini. Itu yang disebut positive intention yang powerful, yaitu jelas, konsisten, dan mendorong tindakan untuk mengarah ke sana. Prinsip pertama mereka adalah always expect good luck, positive toward God, others, and situation. Ini bukan berarti menutup mata dari masalah, tetapi memilih melihat sisi kemungkinan baik dalam 3 arah. Yang pertama, positive toward God, usnudon atau berbaik sangka pada Allah. Percaya bahwa di balik kejadian pahit ada hikmah dan jalan keluar. Misalnya, seorang gagal lolos beasiswa luar negeri, alih-alih menyimpulkan, oh Allah tidak senang saya. Dia berkata, berarti itu mungkin belum atau bukan yang terbaik bagi saya ke depannya. Mungkin Allah ingin aku mengurus orang tua dulu atau menyiapkan skill lain. Sikap ini membuatnya tetap tenang dan tetap berusaha di jalur lain. Yang kedua, positive toward others, cenderung berbaik sangka dan melihat potensi kebaikan orang. Mungkin dia lelah, mungkin dia punya maksud baik tapi cara penyampaiannya yang kurang bagus. Atau contoh lagi, teman tidak langsung balas chat penting, daripada langsung berpikir dia nggak peduli, dia berpikir dia mungkin aja sibuk. Aku follow up lagi nanti dengan bahasa yang lebih jelas. Akhirnya komunikasi terjaga, bukan putus gara-gara prasangka. Dan yang tiga adalah positive toward situation. Saat ada hambatan yang bertanya, apa peluang yang bisa saya ambil dari situasi atau kondisi saat ini? Contoh, proyek dibatalkan, ia pakai waktu luang untuk meningkatkan skill, merapkan portofolio, dan menghubungi calon klien lain. 2 bulan kemudian, ia dapat proyek lebih besar karena portofolionya sudah lebih rapi. Ringkasnya, jadi expect good luck, yakin bahwa Allah selalu baik, bisa membalik keadaan, orang lain bisa menjadi jalan kebaikan, dan setiap situasi membawa peluang belajar atau melompat ke level baru. Dan prinsip kedua adalah always optimism and perseverance. Optimis yaitu keyakinan realistis bahwa selalu ada jalan. Perseverance yaitu tekun tidak gampang menyerah. Keduanya harus jalan bareng. Kalau optimis tanpa tekun, itu adalah pemimpi. Kalau tekun tanpa optimis, jadi orang yang kerja keras tapi penuh keluhan. Contoh, seseorang ingin membangun praktek konseling atau terapi sendiri, ya optimis, ya percaya pasti ada orang yang butuh pendidikan self dengan tuan spiritual seperti ini. Perseverance, ketika 3 bulan pertama klien masih sedikit, ia tidak berhenti, ia terus membuat konten edukasi, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill, mencari feedback dan memperbaiki pelayanan. Setahun kemudian jumlah kliennya stabil, dari luar terlihat beruntung, padahal di dalamnya ada kombinasi yaitu optimisme dan ketekunan. Prinsip yang ketiga, follow the law of attraction. Isinya adalah ask, believe, receive. Ini sesuai dengan kajian di dalam kuantum ikhlas, yang semoga aja saya bisa menampilkan presentasinya di video YouTube saya ini.
Law of attraction di sini bisa disesuaikan dengan cara kerja doa ikhtiar tawakal. Bukan mantra magis, tapi urutan sikap batin. As yaitu meminta, jelas meminta dalam doa dan niat, ya Allah mudahkan saya dalam hal apa disebutkan. Contoh, ya Allah berikan saya 10 klien yang tepat dalam 3 bulan ke depan dan tunjukkan langkah apa yang perlu saya ambil. Pilih, percaya, yakin bahwa Allah Maha Mampu, bukan kayaknya nggak mungkin, tetapi entah bagaimana caranya pasti ada jalan yang baik terhalang. Bentuk prakteknya, berhenti mengucapkan kalimat yang membatalkan doa, paling juga gagal. Atau siapa yang mau sama saya yang seperti ini? Nah, mengganti dengan kalimat dukungan. Kalau belum sekarang, artinya saya sedang dipersiapkan. Yang ketiga, receive, menerima. Siap menyambut peluang dengan tindakan ketika pintu dibuka. Contoh, setelah berdoa minta klien, ia membuat jadwal posting konten konsisten, menjawab DM dengan ramah, berani menawarkan sesi berbagi ketika orang sudah merasa terbantu. Saat klien pertama datang, ia tidak menolak dengan "aduh saya belum siap", tetapi menerimanya sebagai jawaban doa, lalu mempersiapkan diri lebih serius. Kalau kita rangkaikan secara lengkap di prinsip ketiga, expectation, seorang profesional ingin punya kesempatan berbicara di seminar nasional. Di AS, ia berdoa khusus menulis niat dan berkata dalam hati, "Ya Allah, kalau ini baik, bukakan jalan saya untuk bisa berbagi di panggung yang lebih luas." Belief, kepercayaan ini ditunjukkan lewat tindakan. Ia berhenti merendahkan diri dengan kalimat seperti "siapa yang mau undang saya". Ia mulai berperilaku seperti orang yang layak diundang. Memberikan materi, membuat slide yang rapi, dan melatih cara menyampaikan materi, seolah sudah ada undang yang menunggu. Ia yakin tugas saya mempersiapkan diri, dan Allah yang akan membuka pintunya. Kepercayaan semacam ini membuat energi, bahasa tubuh, dan gaya bicaranya berubah dan menjadi orang yang optimis. Receive, meminta. Setelah beberapa bulan, seorang panitia acara pendidikan melihat kontennya dan menghubungi, "Bu, Bapak, kami tertarik dengan cara Bapak atau Ibu menjelaskan chef. Bisakah isi acara kami?" Menerima di sini berarti yang menjawab dengan antusias, "Baik, saya siap." Bukan, "Aduh, saya belum pantas, Pak." Nah, menyusun materi dengan sungguh-sungguh, ada tepat waktu dan memberi yang terbaik, itu adalah bentuk menerima peluang yang datang sebagai jawaban dari as plus belief tadi. Dari luar, orang mungkin berkata, "Wah, beruntung banget dia tiba-tiba dapat panggilan seminar." Padahal di baliknya ada rangkaian powerful positive intention, always expect good luck, optimism and perseverance, ask, believe, dan receive. Dalam sudut pandang spiritual, ekspektasi positif ini selaras dengan husnuzon atau berbaik sangka pada Allah dan keyakinan bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam praktek chef, kita bisa memakai tep untuk membersihkan ketakutan dan keyakinan yang negatif. Saya selalu gagal, tips sosial, lalu menggantinya dengan niat dan doa yang penuh harapan baik. Saat cara pandang berubah, tindakan berubah, dan pelan-pelan kualitas keberuntungan Anda dalam hidup juga ikut berubah. Dan ini pun akan kita praktekkan di chef type 3, yaitu deep chef yang pastinya hampir sama dengan quantum ikhlas. Jadi jangan sampai ketinggalan di video-video saya berikutnya nanti. Sekarang kita menginjak prinsip keempat dari penelitian Prof. Weissman, yaitu di attitude, mengubah nasib buruk menjadi beruntung. Orang beruntung mampu mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Mereka melihat sisi positif dalam setiap kemalangan. Short term ill fortune, long term good fortune. Keberuntungan jangka pendek, keberuntungan jangka panjang dapat mengubah musibah jangka pendek menjadi berkah jangka panjang. Dan don't dwell on their ill fortune, tidak terus-menerus meratapi nasib malang. Lalu ketiga adalah take constructive step to prevent more bad luck in the future. Ambil langkah-langkah konstruktif untuk mencegah lebih banyak nasib buruk di masa depan. Kita contohkan ketika di PHK, orang beruntung melihatnya sebagai peluang untuk memulai bisnis sendiri atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Setelah rugi dalam bisnis, seorang memberi
diri waktu untuk sedih sebentar, lalu berhenti menyalahkan diri dan mulai mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki. Setelah bisnis bangkrut, pemilik usaha belajar tentang manajemen keuangan, membuat pencatatan yang rapi, dan menyiapkan dana darurat agar kesalahan yang sama tidak terulang. Yang terakhir adalah prinsip kelima, The Core Spirit Logos Giovili. Ini disarikan oleh Mas Faiz Zainuddin, founder dari Chef, dari buku Profesor Weisman ini. Jadi prinsip kelima ini, keberuntungan aktif diciptakan bukan pasif ditunggu. Orang beruntung terus bergerak mencoba hal baru dan tidak tahu gagal. Prinsipnya, dia dengan sukacita mengarahkan hidupnya pada kebaikan. Logos itu adalah makna, kebenaran, dan nilai luhur, dan menjalani itu dengan hati gembira. Orang seperti ini biasanya punya mindset bertumbuh, melihat tantangan sebagai kesempatan, dan merasa hidupnya penuh makna, sehingga lebih mudah mengalami hal-hal yang tampak seperti keberuntungan. Yang pertama adalah mencintai Tuhan dengan sukacita. Orang yang beruntung merasa hidupnya berada dalam penjagaan dan kasih Tuhan, kasih Allah, sehingga lebih tenang dan optimis menghadapi masalah. Misalnya, ketika usahanya sepi, alih-alih putus asa, ia berkata dalam hati, Tuhan pasti buka jalan lain. Tugasku sekarang adalah belajar dan berusaha lebih baik. Sikap penuh kepercayaan ini membuatnya lebih kreatif mencari solusi dan lebih tahan banting, yang pada akhirnya sering berbuah hasil yang baik. Yang kedua, memberkati orang lain dengan sukacita. Orang yang beruntung cenderung punya relasi yang hangat, suka menolong dan tidak iri pada keberhasilan orang lain. Contoh, ia dengan tulus membantu rekan kerja belajar skill baru dan mendoakan temannya yang naik jabatan, bukan menjatuhkan. Jaringan sosial yang positif seperti ini sering membuka banyak kebetulan baik seperti diajak proyek, direkomendasikan pekerjaan, atau ditawari peluang baru. Mudahnya adalah dengan sodakoh, baik berupa ucapan, tenaga, uang, maupun ilmu. Kemudian perbaikan yang ketiga adalah perbaikan diri dengan sukacita yang terus-menerus. Ciri penting orang beruntung adalah mau belajar dari kegagalan tanpa membenci diri sendiri. Misalnya setelah rugi di bis pertama, ia tidak berkata, aku memang sial dan bodoh. Tapi oke, aku belajar dari kesalahan ini. Next time, aku atur keuangan lebih rapi dan cari mentor. Sikap ini sejalan dengan growth mindset yang membuat orang lebih gigih, adaptif, dan pada akhirnya lebih sering beruntung. Jadi mengapa dengan sukacita menjalankan tiga hal tersebut? Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang optimis, rileks, dan terbuka lebih mudah melihat peluang dan mengubah kesialan menjadi langkah menuju kebaikan jangka panjang. Sukacita membuat orang tidak tenggelam dalam penyesalan, tetapi cepat bangkit, mencari hikmah, dan mengambil langkah konstruktif yang justru menjadi sumber keberuntungan mereka. Lalu apa hubungi dengan Chef membantu kita membersihkan blokade energi yang menghalangi keberuntungan, melepaskan keyakinan negatif tentang keberuntungan, membersihkan trauma kegagalan masa lalu, meningkatkan ketahanan energi untuk menarik peluang, memperkuat intuisi melalui koneksi spiritual, menciptakan keberanian untuk bertindak. Contoh aplikatifnya, misal menggunakan setup statement Chef seperti, walaupun saya percaya saya orang yang tidak beruntung, saya memilih untuk melepaskan keyakinan ini dan membuka diri terhadap keberuntungan. Atau, walaupun saya takut mengikuti intuisi saya percaya pada bimbingan dari sumber tinggi. Saya percaya Allah akan memberikan saya yang terbaik untuk saat ini dan masa depan. Keberuntungan bukanlah takdir yang sudah ditentukan. Melalui 4 prinsip Weisman dan 1 dari Mas Faiz Zainuddin, dengan tugas Chef untuk membersihkan awan energi, setiap orang bisa menjadi pabrik keberuntungan bagi dirinya sendiri. Mulai hari, jangan berhenti menunggu keberuntungan, tapi ciptakanlah keberuntungan. Dari sekarang, mari kita praktekkan dengan membuat jurnal transformasi. Yang pertama, tulis 1-3 pengalaman buruk hari ini maupun yang sudah berlalu. Lalu identifikasi setiap pengalaman ini 3 pelajaran darinya. Lalu temukan 1-3 potensi berkah tersembunyi dari masalah atau pengalaman buruk Anda. Tulis afirmasi positif tentang hal-hal yang positif tentangnya. Jadi sampai di sini kita sudah membahas 5 prinsip penting yang menjelaskan mengapa sebagian orang tampak lebih beruntung dalam hidupnya. 4 prinsip pertama berasal dari
Penelitian Prof. Richard Wiseman tentang karakter orang beruntung, mereka punya kepribadian yang terbuat terhadap peluang, mereka berani mengikuti intuisi dalam mengambil keputusan penting, mereka mengharapkan hasil terbaik sehingga ekspektasi positifnya menjadi ramalan yang terwujud sendiri. Dan ketika mengalami nasib buruk, mereka tidak berhenti di sana, tetapi mampu mengubahnya menjadi keberuntungan jangka panjang. Lalu kita lengkapi dengan satu prinsip ini dari Mas Faiz Zainuddin, Core Spirit Logos Jifuli, yaitu mencintai Tuhan, memberkati orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus secara sukarela dan dengan senang hati. Inilah roh batin yang membuat 4 prinsip tadi bukan hanya teori psikologi, tetapi menjadi jalan hidup yang penuh makna dan kedekatan dengan Tuhan. Harapannya setelah presentasi ini kita tidak lagi melihat keberuntungan sebagai sesuatu yang misterius dan hanya milik orang tertentu. Keberuntungan adalah pola pikir, sikap hati, dan kebiasaan yang bisa dilatih setiap hari. Mulai hari ini, mari kita belajar lebih terbuka pada peluang, lebih peka pada intuisi, lebih berani beradab baik, lebih tangguh menghadapi musibah, dan menjalani semuanya dengan semangat Logos Jifuli, mencintai Tuhan, memberkati sesama, dan terus bertumbuh dengan hati yang gembira. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di channel Regita Terapis. Semoga materi ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi benar-benar mengubah cara kita memandang hidup dari menunggu hoki menjadi menciptakan keberuntungan bersama Tuhan.